Halo Sobat BSJD dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan program BSJD di channel YouTube GKE Official. Kali ini bersama dengan saya Vikaris Peter Peng Petoni STH, melayani di Resort Pahandut Palangkaraya Hilir yang akan membawakan kita renungan pada pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita hari ini saya ambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga ayat yang ke-18 dengan bunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan ini saya beri judul Welah Asih kepada Diri Sendiri. Pasti dari kita semua pernah yang merasakan namanya patah hati. Bagaimana rasanya patah hati? Tidak enak bukan? Patah hati yang dimaksud ini ialah bersifat universal. Patah hati tidak melulu soal percintaan saja. Entah kita pernah ditinggal orang, entah kita pernah dikecewakan orang, entah kita pernah diperlakukan tidak adil, dan lain-lain. Ketika kita merasa patah hati, banyak dari kita mengatasinya dengan menutup semua emosi. Ternyata hal itu tidaklah baik. Hal itu bisa membuat kita menjadi numbness atau mati rasa. Bahkan tidak bisa merasakan emosi yang ada di diri kita, bahkan di sekitar kita. Ada sebuah cerita yang menarik dari negeri Sakura, Jepang. Ada seorang kaisar yang berwibawa sangat menggemari barang seni, seperti patung, guci, piring, gelas, dan lain-lain. Ada satu benda yang menjadi favorit sang kaisar, yaitu sebuah mangkok. Mangkok ini selalu dia bawa kemana dia berada, entah ketika di dalam perjalanan, ataupun ketika pada saat pertemuan dengan para petinggi negara. Pokoknya selalu dia bawa, karena benda ini menjadi kesayangannya. Pada suatu ketika, di mana kaisar tidak sengaja menjatuhkan mangkok kesayangan dari tangannya. Kaisar pun sedih karena melihat benda kesayangannya sudah menjadi beberapa bagian yang tidak terbentuk. Kala itu pengawalnya memberikan solusi kepada kaisar. Yang mulia, mangkok ini akan saya berikan kepada seorang pengrajin keramik yang handal, sehingga mangkok ini akan menjadi seperti semula. Dan kala itu mangkok tersebut dibawa oleh pengawal untuk diperbaiki dan dibentuk lagi oleh seorang pengrajin keramik. Bekerjalah seorang pengrajin keramik itu untuk membentuk lagi mangkok yang sudah pecah. Mangkok itu direkatkan kembali dengan lem yang diberi taburan emas. Ketika sudah disatukan, mangkok ini menjadi lebih cantik dan estetik. Mangkok yang pecah dan mungkin sulit untuk direkatkan lagi, akhirnya bisa direkatkan dengan hasil yang indah. Bahkan pecahan mangkok tersebut menjadi ukiran yang bertaburan emas, sehingga menjadi seni yang mahal. Seni ini disebut dengan kintsugi. Ketika kaisar melihat mangkok kesayangannya sudah jadi, kaisar pun terkesima melihat mangkok favoritnya yang hancur menjadi mangkok yang cantik dan indah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari seni kintsugi ini, yang dimana mangkok yang sudah pecah, sudah tidak terbentuk, bahkan sepertinya sulit untuk disatukan lagi, bisa direkatkan menjadi lebih indah dengan ukiran pecahan ditaburi dengan emas. Kita bisa mengaplikasikan seni kintsugi ini untuk kita yang sedang merasa patah hati. Seperti dalam kehidupan kita, ketika kita patah hati, kita merasa hancur, sakit, stres, bahkan saja depresi yang akhirnya menghambat untuk menjalani pekerjaan dan kehidupan kita. Ternyata selalu ada cara ketika semuanya itu berantakan dan hancur. Kita bisa kembali lagi dengan menjadi seperti mangkok-mangkok yang indah itu tadi. Dalam nas ini mengajarkan kita untuk selalu bersukacitalah senantiasa, selalu andalkan Tuhan dengan berdoa kepadanya, kemudian bersyukurlah dalam segala hal, baik keadaan sulit maupun nyaman. Itulah yang Tuhan mau terhadap kita semua.
Jangan biarkan patah hati kita membuka ruang luka di dalam hati lebar-lebar, tapi tutuplah ruang luka di dalam hati kita serapat-rapatnya, dan mulailah membuka ruang kebahagiaan di dalam hati kita seluas-luasnya, sehingga kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri dari hal-hal yang tidak nyaman di pikiran dan hati. Berwelah asihlah kepada diri kita sendiri. Self-compassion. Kasihilah dirimu sendiri. Berilah dirimu kasih sayang. Jangan biarkan dirimu terabaikan. Sayangilah dirimu sendiri. Ketika kita mampu mengasihi diri sendiri, maka terpancarlah hal yang baik di dalam diri kita, dan orang-orang di luar sana dapat merasakannya, serta kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita terapkan seni kintsugi ini di dalam kehidupan kita. Jangan lupa bersukacitalah senantiasa, berdoalah kepadanya, dan bersyukurlah dalam segala hal. Kita orang percaya selalu andalkan Tuhan ketika di masa-masa sulitnya kita. Tuhan pasti menolong dan punya rencana indah yang telah dipersiapkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kepujian dan hormat hanya kepadamu. Kami panjatkan doa pada pagi hari ini. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik atas kehidupan kami. Dengan kemurahan Tuhan kami diberikan curah berkat yang luar biasa, disertai dengan kesehatan, kekuatan, serta napas kehidupan, sehingga kami berkesempatan menjalani hidup di dunia ini untuk melanjutkan pekerjaan untuk memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami berdoa untuk orang-orang yang sedang menjalani masa-masa sulit di hidupnya. Kami memohon Tuhan untuk diberikan kekuatan, diberikan kebijaksanaan, sehingga kami diberikan kesadaran untuk menghadapi pergumulan kami. Jangan biarkan kami kesulitan ya Tuhan. Tolong kami untuk selalu berada di dekapan Tuhan saja. Kami berdoa untuk kami yang akan menjalani kehidupan kami selanjutnya. Pendidikan kami, pekerjaan kami, Engkau selalu sertai. Pilih kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Mampukan kami untuk terus berada di jalan Tuhan saja. Engkau sertai sepanjang hari ini. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan raga kami hanya kepada Tuhan saja. Ini kami, ini seru doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.